Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Bagaimana caranya mengelola sampah rumahan, khususnya sampah organik? Caranya sangat sederhana, yaitu silahkan pelihara ternak. Saya di sini melihara ayam, ada juga kelinci, dan ada juga anak saya baru beli merpati. Nah, yang penting ada ternak. Kalau di kampung bagusnya kita pelihara yang lebih besar, kambing ataupun sapi. Cara sederhananya teman-teman sekalian kayak gini. Ini sampah. Saya satu rumah itu 5 orang, 2 anak, saya dengan istri tambah ibu. Sampah ini selama 4 hari, kurang lebih 4 hari terkumpul kayak begini. Besar ini sekitar 70 cm, ya terisi sekitar 15 cm. Jadi ini luas, artinya kalau mungkin diemberkan sekitar ada 2 ember lebih yang ada sampahnya. Nah, sampah ini teman-teman sekalian, setiap hari ada sisa makanan saya masukkan dan saya tutup. Ini baru ada lalat karena baru terbuka. Oke, setelah masuk di sini, kemudian kita siapkan dedak. Ya, dedaknya pakai dedak yang paling murahan saja. Ini dedak harga 2.200 di daerah saya. Nah, dedak ini sudah ada, kemudian sampahnya sudah ada. Kemudian berikutnya, apa yang paling penting ini? Ini air cucian beras. Ini air cucian beras yang saya kumpulkan selama kurang lebih 2 minggu. Air cucian beras ini saya tambahkan dengan gula merah. Nah, kalau tiada gula merah, gula pasir. Yang paling bagusnya sebenarnya, yang paling murah budgetnya yaitu tetesan tebu. Kalau tiada tetesan tebu, yang penting ada manis-manisnya. Nah, ini kan sudah kelihatan bui-buinya. Nah, ini semua adalah mikroba yang terkandung di dalamnya yang akan menghilangkan bau busuk yang ada di sampah ini. Jadi sampah ini nanti akan berubah menjadi bau tape. Kemudian kenapa bisa, apa yang akan dihilangkan dari sampah ini adalah berupa gasnya. Karena pada hakikatnya sampah itu mengandung gas. Sebenarnya sampah bisa diolah menjadi bahan bakar, bisa. Di beberapa daerah sudah ada. Cuma kalau mau diberikan makanan ke ayam, ayam tidak suka yang ada gas-gasnya, maka kita hilangkan gasnya. Gasnya itu berubah menjadi dengan fermentasi. Nah, dari sampah ini kita caca-caca, kalau ada yang besar, kalau ada yang kecil-kecil tidak apa-apa. Kalau sampah kayak gini saya tidak caca sih, karena akan hancur nanti. Nah, setelah kita caca kecil, kalau malas nyaca tidak apa-apa. Cuma problemnya nanti ayamnya kesulitan untuk konsumsi. Ya, kalau skala banyak sebenarnya paling bagus kalau ada membeli mesin pencaca. Nah, kalau saya kan masih skala kecilan, ayam sekitar 10-an ekor, ya pakai mesin caca ini. Parang. Manual saja. Setelah itu kita masukkan sampah yang tadi yang sudah dicaca, teman-teman sekalian. Contohnya, saya cari yang kecil-kecil lagi. Saya cari yang kecil-kecil ini nasi. Ya, sudah nasinya saya campurkan dengan dedak. Nah, setelah dedak ini tercampur, teman-teman sekalian, ini kan agak kering. Ya, agak kering, maka caranya saya ambilkan air dari air cucian beras ini. Ini seperti IM4. Saya menyebutkan merek, minta maaf, biar masyarakat paham. Ini tidak usah beli. Yang dibeli di toko itu banyak sekali. Kalau ini emberan, setiap hari kita buang air cucian beras. Padahal kualitasnya sama. Dan lebih bagus karena ini adalah lokal, mall namanya. Yang lokal ya daerah kita sendiri. Di mana kita berada, di situ paling bagus untuk menjadikan mall ini. Nah, setelah ini kan sudah ada airnya, kita aduk-aduk saja. Setelah diaduk, kemudian ditindis sekeras-kerasnya. Ditindis sekeras-kerasnya sampai rapat sekali, teman-teman sekalian. Oke. Setelah rapat kayak gini, maka kalau masih ada kandur airnya, kita tambahkan lagi dedak. Nah, saya biasanya kan menghemat dedak supaya irit. Maka yang saya lakukan memperbanyak sampahnya
dibandingkan dengan dedaknya. Jadi ibaratnya dedak ini hanya untuk menghilangkan unsur airnya. Nah, di sini ada pohon pepaya. Nanti saya akan ambil untuk lapisan atasnya. Bagusnya dicampur dengan ini, cuma tidak sempat saya ambil tadi sebelum buat video. Maka saya ambil daun ini atau daun singkong. Ya, paling bagus daun singkong sebenarnya. Ya, cuma sini tidak ada lahan. Ya, saya ambil daunnya ini. Kemudian nanti saya campur dengan ini. Jadi sampah campur dengan dedak, campur dengan daun-daunan. Ya, boleh daun pepaya. Kalau pepaya untuk kesehatan ayam paling bagusnya. Kalau untuk penggemukannya lebih bagus pakai daun singkong atau ubi kayu. Nah, kemudian campur air luar biasa ini. Ini emas, air emas, yaitu air mol. Ini bisa dicampurkan untuk di tanaman bunga-bunga. Kebetulan di sana juga saya tanam kangkung. Kalau saya menyiramnya mencampurkan dengan ini. Alhamdulillah luar biasa hasilnya. Oke. Sudah? Itu aja. Kemudian ditindih sampai rata. Setelah itu kita tutup dengan plastik. Sekitar 5 hari, paling bagusnya 1 minggu. Ya, otomatis ini sudah masak. Itu baru diberikan ke ayam. Insya Allah ayamnya gemuk. Tanpa kita mengeluarkan biaya yang banyak. Ya, tidak usah beli pakan yang mahal-mahal. Ini saya beli sekitar 40.000 ini. Saya sudah pakai sebagiannya. Ini saya bisa menggunakannya sekitar, kalau 10 ayam sekitar 2 bulan, 3 bulan. Jadi hanya 40.000 bisa sekitar 3 bulanan ayam kita menggunakannya. Oke, tinggal, jadi luar biasanya ayam sudah kenyang, gemuk, memberikan kita telur dan dagingnya, kemudian sampah terselamatkan, kemudian sisa cucian beras juga terselamatkan, tumbuh-tumbuhannya semuanya hidup dari medianya dari kotoran ayam. Kemudian kita bisa juga makan sayur-sayuran, tempat kita hijau, tempat kita adem. Nah, konsep surga sudah ada di rumah Bapak-Bapak sekalian. Konsep surga itu intinya hijau, ya banyak pepohonan. Kemudian yang kurang di rumah ini yaitu tajari min tahtiyal anhar. Mestinya ada air mengalir, atau dalam bentuk kolam renam lah, atau air mancur yang kita buat di rumah. Kemudian konsep surga berikutnya yaitu buah-buahannya. Kita tanam sendiri buah-buahan. Ini malah ada buah buah pepaya dan sayur-sayuran. Itulah konsep surga. Tanamkan konsep surga dengan tidak membuat limbah. Ini akan bisa memberikan mudarat kepada masyarakat dan membuat pemerintah kita semakin susah. Oke, manjada wajadah, manzara'a hasadah.